Oke teman-teman, kebetulan hari ini gue lagi sibuk nulis. Gue banyak ngeluarin kata-kata yang udah numpuk di dalam kepala. Dan hasilnya gue jadi orang yang lebih, gue jadi lebih tenang. Gue jadi nggak tahu lagi mau ngomong apa. Ya, mungkin karena gue udah menulis banyak kata, sehingga gue kehabisan kata-kata buat bikin video ini. Tapi nggak apa-apa. Namanya juga belajar kan. Namanya juga melatih kemampuan berbicara. Yang gue lakuin sekarang adalah bagian dari latihan untuk bisa lancar ngomong di depan kamera. Gue adalah orang yang pendiam. Gue terbiasa menyimpan pendapat gue sendiri, dan itu semua ngasih pengalaman atau ngasih kebiasaan yang buruk buat gue sebagai seorang kreator. Karena menjadi seorang kreator itu, kita diharuskan untuk bisa mengungkapkan apapun yang kita rasakan. Kita mesti bisa menguraikan suatu opini supaya bisa dimengerti oleh orang lain. Dan ini adalah kelemahan gue. Walaupun kalau dari segi tulisan, gue sedikit banyaknya bisa menjelaskan apa yang gue pikirkan. Tapi kita semua tahu, skill untuk menulis dan skill berbicara adalah dua hal yang berbeda. Dan ini adalah kemampuan yang terpisah, yang harus dikerjain secara spesifik. Jangankan untuk menulis atau berbicara, bersepeda aja, antara bersepeda di jalan raya dengan bersepeda di jalan berlumpur, itu memiliki skill yang berbeda. Itu menggunakan otot-otot yang berbeda. Jadi, gue mesti ngelatih skill ini, gue mesti ngelatih kemampuan berbicara secara spesifik dan secara terpisah dari melatih kemampuan menulis, karena emang keduanya emang berbeda. Dan gue pengen nantinya bisa jadi sehebat Panji Pragiwaksono. Gue sangat kagum dengan cara dia menyampaikan sebuah gagasan. Bahkan dia bisa ngomong panjang lebar selama berjam-jam tanpa adanya skrip. Ini merupakan sebuah skill yang menurut gue sangat menginspirasi, dan seharusnya banyak anak-anak muda yang memiliki atau yang melatih dirinya untuk ngelakuin hal yang sama. Gua kalau diperhatiin apa yang dibikin sama Bang Panji, itu gearnya nggak terlalu rumit. Dia cuma kadang-kadang pakai HP, kadang audionya juga pecah. Tapi karena skill yang dia miliki, kemampuan berbicara yang dia miliki, maka banyak orang yang terpengaruh dengan apapun yang dia sampaikan. Dan bagi gue ini sangat menginspirasi. Gue ingin jadi orang yang seperti itu di masa depan. Dan dia juga sering bilang, kalau bikin konten itu nggak perlu yang rumit-rumit. Karena kerumitan itu adalah musuhnya konsistensi. Ketika kita membuat konten yang terlalu rumit, itu artinya kita akan memiliki peluang yang besar untuk menjadi orang yang nggak konsisten. Ya, dan ini juga seharusnya gue terapin dalam kehidupan sehari-hari. Gimana caranya supaya gue bisa membuat konten dengan sesimpel mungkin. Dan walaupun
simple bukan berarti jelek. Harus ada nilai yang diberikan, walaupun apa yang kita sajikan tersebut itu terlihat simple. Dan ini adalah salah satu cara yang gue lakuin supaya bisa menjadi orang yang bernilai, menjadi orang yang ngasih nilai kepada orang lain. Karena emang beberapa hari ini gue mengalami suatu pengalaman yang gak bisa gue gambarin dengan kata-kata. Banyaknya orang yang merasa tersentuh dengan apa yang gue sampaikan di sosial media. Ya, gue sangat, dibilang bangga juga enggak, dibilang sedih juga enggak, tapi lebih ke haru. Gue ngerasain apa yang orang rasain, gue ngerasain komentar-komentar baik yang telah mereka sampaikan, dan itu semua membuat gue semangat dan menjadi lebih baik dan berkeinginan untuk menjadi lebih baik di kemudian hari. Gue nggak boleh ngecewain mereka, apalagi ngecewain orang-orang terdekat gue. Karena profesi sebagai seorang content creator ini telah gue jalani secara serius pada bulan Mei 2024. Kurang lebih gue udah hampir setahun menekuni aktivitas ini, menekuni pekerjaan ini. Sorry guys. Sorry. Dan aktivitas ini menurut gue adalah aktivitas yang beda dengan aktivitas yang lainnya. Karena ngelakuin ini membuat kita bisa menyentuh kehidupan orang lain. Ini adalah sesuatu yang sebelumnya nggak pernah gue rasain. Gue terlalu sibuk dengan bisnis yang gue kembangin, sehingga ada rasa, bukan ego, ada rasa, gue sulit gambarinnya, ada rasa kesendirian yang gue rasain, ada rasa jarak yang gue kasih kepada orang-orang di sekitar gue. Dan gue pun juga ngerasain kalau gue secara pribadi itu kurang bermanfaat kepada orang sekitar. Nah, dengan membuat video, dengan menulis, gue ngerasain adanya suatu hal yang gak bisa gue rasain sebelumnya. Gue ngerasain orang-orang yang tersentuh, gue ngerasain hal-hal baik yang bisa gue kasih kepada orang lain. Dan gue suka dengan perasaan itu. Gue suka dengan perasaan ketika gue bisa ngasih kebaikan kepada orang lain. Ya, menurut gue, bisnis adalah salah satu profesi yang kita kerjain seumur hidup. Begitu juga dengan menjadi seorang content creator. Ini bisa kita kerjakan seumur hidup, dan secara nggak langsung, gue ngedapetin 2 area kehidupan dalam satu aktivitas yang sama. Area pertama adalah area finansial, area kedua adalah area kontribusi. Gua bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Dan ini adalah sesuatu yang mahal harganya, yang nggak bisa gua temuin di tempat lain. Ya, mudah-mudahan gue bisa tetap konsisten dalam ngerjain ini semuanya. Gue butuh support dari teman-teman semuanya. Gue butuh energi positif supaya bisa terus berkarya dan ngasih yang terbaik kepada teman-teman yang telah
setia dan menikmati konten-konten yang telah gue bagikan selama ini.